Ibnul Jauzi, kita sayangkan, seorang ulama besar juga tidak lepas dari kesalahan, mengikuti manhaj ala Asy'ariyah wal Maturidiyah di dalam beberapa hal. Itu, dan nampak sekali di dalam kitab Ahkamun Nisa'nya, kewajiban pertama utama di dalam ma'rifatullah adalah an-nadharu wal istidlal. Sementara ahli sunnah wal jamaah, kewajiban kita pertama adalah mempelajari dalil, bukan an-nadhar ilal ayatil mar'iyah minal ayatil kauniyah, tidak. Ya. Makanya dalam masalah asma wa sifah juga banyak bertentangan dengan guru-gurunya ahli sunnah wal jamaah. Tapi secara umum beliau adalah ulama besar. Bahkan di tangannya kurang lebih 100.000 ahli maksiat bertaubat, 20.000 non muslim masuk Islam, dan dia adalah motivator ulung. Bahkan dikatakan oleh cucunya, tidak ada motivator yang hebat dibanding kakek saya. Bagaimana majlisnya dipenuhi dengan penguasa, perdana menteri dan ulama. Dan ilmunya cukup melimpah, buku-buku tulisannya cukup hebat. Dia dibesarkan dalam keadaan yatim piatu. Akhirnya dibesarkan oleh bibinya. Alhamdulillah, kebetulan dia kaya raya, akhirnya tercukupi kehidupannya. Sejak kecil dia hidup penuh dengan perilaku yang lurus, tidak banyak gurau, menghindari berbagai macam permainan-permainan, sudah menunjukkan kedewasaan. Sama seperti ulama-ulama yang lainnya, hafal Al-Quran kurang lebih sebelum umur 10 tahun. Sama juga Ibnu Qudamah. Nah, karya-karya beliau sampai hari ini menjadi pegangan kaum muslimin. Ada Talbisul Iblis, ada Sayyidul Khatir, ada lagi Ahkamun Nisa, ada lagi Talbisul Iblis. Dia juga mendapatkan fitnah, akhirnya masuk penjara. Bahkan di antara yang sekian orang tukang fitnahnya, yang akhirnya mendorong penguasa untuk menjebloskan beliau ke penjara adalah putranya sendiri, yang mengalami berbagai macam perubahan. Padahal awalnya motivator, bahkan orang berharap akan mengganti ayahnya, ternyata berperilaku menyimpang, mabuk, main perempuan. Bahkan Ibnul Jauzi sendiri sakit karena memikirkan beliau, sampai beliau menulis kitab khusus untuk dia yang judulnya Ya Bunayya. Coba bayangkan ketika Imam Ibnul Jauzi pergi ke Baghdad, seluruh bukunya dijual oleh dia, meninggalkan sholat dan yang lainnya. Dan bahkan Ibnul Jauzi pernah mengeluarkan doa buruk untuk dia. Dan begitulah, tidak semuanya hidup itu harus mulus. Tidak selamanya orang besar akan melahirkan orang besar. Bahkan orang besar rata-rata tidak banyak melahirkan orang besar. Kenapa? Karena orang alim sibuk membesarkan dirinya sendiri, membesarkan ilmunya, akhirnya lupa mengajar anaknya, membesarkan jamaah, melupakan keluarganya. Makanya disarankan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, Ustadz itu kalau bisa itu menikah dengan perempuan yang betul-betul solihah, pinter didik. Karena kesibukan, antum udah sibuk, istri antum enggak pinter didik, lewat